Hai, perkenalkan, saya Sinta Wahyu Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Papa Nicolau smear cervix. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Screening kanker serviks dimulai pertama kali oleh Dr. George Papanicolaou pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Pap smear atau tes pap adalah tes screening yang digunakan untuk memeriksa sel-sel dari leher rahim dan vagina. Sel leher rahim dan vagina dipelajari untuk menentukan apakah ada bukti kanker atau perubahan prakanker. Jika sel-sel abnormal ditemukan, mereka diklasifikasikan menurut tingkat kelainannya. Kebanyakan pap smear yang abnormal disebabkan oleh infeksi serviks atau peradangan yang biasanya dapat berhasil diobati sebelum menyebabkan kanker. Dan ini adalah bentuk dari serviks yang normal. Selanjutnya ada jaringan dari serviks. Untuk jaringan yang terdalam, ada bagian endometrial cavity, cervical canal, columnar epithelium, cervix, squamous epithelium, squamocolumnar junction, dan vagina. Selanjutnya, untuk jenis sampel pada pap smear ada 3 macam. Yang pertama, endocervical sample, cervical sample, dan vaginal sample. Untuk cara pengambilan sampel pap smear ada 2 teknik. Yang pertama dengan spatula dan yang kedua dengan brush atau sikat. Sebelum mengambil sampel, keduanya pertama kali menggunakan spekulum untuk membuka vagina. Untuk gambaran sel yang akan terlihat pada pap smear, ada squamous, yaitu sel tipis datar pada permukaan serviks. Kemudian ada intraepithelial, yaitu lapisan permukaan sel dipengaruhi oleh sebuah lesi yang berarti jaringan abnormal. Kemudian ada kategori pap smear yang abnormal. Yang pertama itu ada ascus atau atypical squamous cells of undetermined significance. Yang kedua ada LSIL atau low grade squamous intraepithelial lesion. Yang kedua ada HSIL atau high grade squamous intraepithelial lesion. Yang pertama ada epitel squamosa. Epitel ini biasa terdapat pada bagian vagina hingga batas ektoserviks. Epitel ini memiliki 4 lapisan epitel pelapis. Urutan lapisan dari basal ke apikal, yaitu sel basal, sel parabasal, sel intermediate, dan sel superficial. Dan ini adalah gambaran dari squamosa epithelium dalam pengamatan menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah gambaran sel-sel yang merupakan sel pelapis dari squamosa epithelium. Yang pertama ada basal, parabasal, intermediate, dan superficial. Untuk basal, ia berbentuk kuboid, berwarna biru gelap, dan ukuran intinya besar. Untuk parabasal, ia mulai tampak memipih walau dominan kuboid. Kemudian sitoplasmanya sedikit lebih terang, tetapi tetap berwarna biru. Untuk intermediate, squamosanya pipih, berinti, dan berwarna biru muda. Dan superficial, dia sangat pipih, intinya sangat kecil, dan berwarna merah muda atau orange. Ini adalah gambaran sel pelapis dari epitel squamosa dalam satu lapang pandang. Bisa dilihat ada sel parabasal, sel intermediate, dan sel superficial. Selanjutnya, pembahasan dari sel parabasal secara spesifik. Sel parabasal terbentuk dari lapisan basal, berbentuk bulat atau oval, sitoplasmanya padat, bentuknya basofilik, homogen, intinya sentral, dan kromatin pada granulanya tampak halus. Kemudian, sel parabasal ini jarang ada pada usia reproduktif.
Biasanya terdapat pada atrofik, premenstrual, dan postmenopause. Kemudian, intermediate cell. Selnya lebih besar sedikit dari lapisan basal. Diameternya 20-40 mikrometer. Intinya lebih kecil, sekitar 8 mikroliter, bentuknya bulat, sitoplasmanya lebih banyak, dan warnanya lebih pucat atau biru muda. Sel superficial merupakan lapisan terluar dari epitel squamosa. Sel ini poligonal, sitoplasmanya eosinofilik, intinya sentral, lignotik, dan berukuran 25 mikrometer. Sel superficial ini biasa ditemukan pada fase proliferatif dan ovulasi yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian, ini adalah gambaran dari jaringan endoservikal. Selanjutnya, spesifikasi dari sel endoserviks. Ia berbentuk seperti sarang lebah, menggerombol padat, membentuk kelompok sel yang kecil, selnya tunggal, dan berinti padat. Kemudian, kita masuk ke dalam gambaran sel yang abnormal pada pap smear. Yang pertama ada askus. Askus adalah kelainan yang disebabkan oleh perubahan reaktif atau inflamasi, tetapi tidak termasuk dalam batasan lesi intraepitel. Sel ini merupakan sel abnormal yang muncul tapi tidak ganas. Sel askus juga disebut sebagai sel squamosa atypical, atau perubahannya tidak normal tetapi belum menjadi sel prakanker. Untuk ciri-cirinya, sitoplasmanya sedikit meningkat, bentuknya bervariasi dan ukurannya besar, dinding intinya rata dan reguler, kromatinnya halus, mempunyai sedikit hiperkromatik, intinya ganda, dan anak inti ditemukan. Juga incomplete koilositosis. Yang kedua ada LSIL. LSIL merupakan klasifikasi lama yang disebut sebagai CIN-1. LSIL ini muncul karena adanya suatu perubahan awal derajat rendah dalam bentuk dan ukuran sel yang abnormal dari epitel yang membentuk permukaan serviks. LSIL ini dipertimbangkan sebagai sel yang abnormalitasnya ringan dan disebabkan oleh infeksi HPV. Ciri-ciri dari LSIL yaitu selnya besar, poligonal, sel matur dengan tipe sitoplasma, sel intermediate, dan sel superficial, ukuran sebesar sel intermediate normal, selnya individual atau sheet, anak intinya tidak terlihat, terdapat koilosit, anak intinya tidak ditemukan, kromatinnya kasar tersebar merata, dan membran intinya reguler tapi bisa juga halus. Dan ini adalah gambaran dari sel endometrium. Dan ini adalah gambaran dari sel metaplastik. Dan ini adalah gambaran dari sel-sel non-epitel yang terdiri dari sel limfosit, polymorphs, sel sperma. Pada pengamatan pap smear secara mikroskopis, bisa juga ditemukan Candida albicans atau jamur pada reproduksi. Ada juga Trichomonas vaginalis, yaitu parasit pada organ reproduksi. Ada beberapa keadaan yang dapat mempengaruhi hasil interpretasi pap smear. Yang pertama ada darah menstruasi yang diambil minimal 5 hari pasca mens, kemudian cairan vagina, pembalut atau tampon, obat vagina, fiksasi yang tidak adekuat, dan slide kering. Selanjutnya, ini adalah gambaran secara mikroskopis untuk teknik pembuatan pap smear secara konvensional pap smear dan thin prep pap test slide. Dengan pap smear konvensional, selnya dapat dikaburkan oleh darah, lendir, atau pengempalan.
Sedangkan dengan direct to field teknik, seperti metode LBC, sel-selnya lebih banyak yang terawetkan dan sel-selnya lebih sedikit mengalami tumpang tindih dan lebih sedikit juga mengandung darah serta lendir. Dan ini adalah contoh gambaran secara mikroskopis sel yang normal dan sel abnormal. Dan ini yang terakhir, ada gambaran secara mikroskopis untuk tingkatan dari sel kanker. Dari yang rendah, tinggi, hingga kanker squamous. Lalu untuk manajemen pap smear yang abnormal, jika ditemukan LSIL dan HSIL, akan dilanjutkan dengan tes kolposkopi. Jika ditemukan sel askus, langsung dilakukan pemeriksaan HPV. Jika HPV-nya positif, akan dilanjutkan dengan tes kolposkopi, namun jika negatif, akan dilakukan screening rutin. Sekian untuk penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.